Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang ada di bawah kolom komentar. Dia mengajukan pertanyaan mengenai adanya di dunia perwaletan. Jadi sekarang saudaraku, sudah berapa hari ini saya akan memberikan lagi pencerahan mengenai adanya di dunia perwaletan di dalam ruangan RB saudara. Cara menginapkan burung, cara mengatasi gedung rumahan walet yang ideal, yang bagus ya. Istilahnya tata ruangnya. Jadi sekarang pertanyaan saudara kita ini, alhamdulillah saudaraku, karena beberapa hari ini saya sudah melihat keadaan-keadaan perkembangan di luar lapangan yang saya tangani, alhamdulillah, karena selalu ada tambahan. Ya, bukan berkurang tetapi bertambah. Jadi saya akan memberikan pencerahan pertanyaan saudara kita mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami. Jadi pertanyaan saudara kita ini ya heboh juga ya. Kenapa saya katakan heboh? Ini pertanyaan saudara kita, dia menanyakan di bawah kolom komentar, "Bang, ada yang saya mau tanyakan, Bang, tolong dijawab. Tolong diberikan pencerahan mengenai adanya walet. Gimana cara, Bang, supaya walet itu dia bisa betah?" Hai. Ya, kalau berbahasa itu betah saudaraku ya berarti siap-siap di situ cetak sarang. Nah, jadi ini cara membetahkan burung saudaraku, jalan apa yang kita lakukan, langkah apa yang kita perbuat. Nah, supaya walet ini dia bisa betah. Ya. Kan itu kalau gedung sudah aktif ya, baik on perdana atau sudah menjenjangi 1 tahun ke atas atau di bawah 1 tahun lah, atau di 7 bulan ke atas, itu kita perhatikan dulu mengenai adanya tata ruangnya di dalam. Ya, yang mana yang saya maksud tata ruang itu bagian di dalam di gedung. Ya, itu mengenai adanya yang semacam kayak media-medianya ya, semacam kayak suara-suaranya, itu cukup kita dulu saya bahas ini mengenai adanya tata ruang. Dan yang paling banyak saudara kita ini mengeluh mengenai adanya di dalam itu yang sekat. Begitupun juga mengenai adanya ventilasi, dan begitu juga mengenai adanya ruangannya. Yang mana saya katakan ruangannya ya ruangannya ruangannya di dalam ruangan RBW-nya. Ya, rumah burung walet, rumah bangunan walet, bisa juga burung walet, bangunan walet bisa juga ya. Jadi begini, saudaraku ya, langkah yang pertama yang kita perhatikan kalau gedung sudah diaktifkan ya, di-on-kan istilahnya ya, diaktifkan ini gedung. Seumpamanya gedung ini yang baru on perdana, yang jelasnya yang sudah aktif lah. Pertama yang saudara lakukan itu periksa semua mengenai adanya pantulan cahaya. Ya, pantulan cahaya yang keras masuk di dalam ruangan RBW itu yang saudara perlu perhatikan. Apa jawabannya ini ya? Ini. Jadi tolong ya saudaraku ya, tonton sampai habis supaya saudara bisa memahami dan saudara bisa mencerna dan mempraktekkan di dalam ruangan RBW yang belum paham. Jadi saya ulangi. Saudara, langkah pertama saudara perlu perhatikan bagian di dalam ruangan RBW itu, gelapkan ruangan. Jadi cara menggelapkan ruangan saudaraku, seumpamanya di dalam ruangannya itu terang. Di situ saudara lihat ada 2 pantulan cahaya yang keras masuk. 1, pantulan keras masuk di situ bagian LMB. Lubang masuknya burung di situ kan cahaya masuk, jelas ada cahaya masuk di situ. Kan terbuka di situ. Jalan masuknya burung walet di dalam di lubang poit. Dari poit masuk di dalam ruangan terjun atau sirsak. 1. Di situ saudara perlu tahu yang satu ya, yang kedua itu di bagian dinding gedung rumahan yang 4 persegi. Kiri kanan muka belakang. Yang mana yang saya katakan di situ saudara perhatikan ventilasinya. Karena banyak gedung yang saya dapat saudaraku yang saya rehab secara online, begitupun juga secara langsung di lapangan. Kalau saya terjun langsung, itu kebanyakan itu dia menggunakan pipa, tetapi itu pipa hanya elbow. Tidak ada sambungan pipa lagi ke bawah.
Itu. Jadi saudara perlu perhatikan karena selalu saya jelaskan, saya mencontohkan, saya selalu berikan paparan di lapangan kalau saya live streaming, begitupun juga kalau saya di lapangan itu biasa saya tayangkan di video karena sudah banyak video yang lalu-lalu selalu saya perlihatkan. Itu cara memotongkan pipa, berapa panjang pipanya dan pipa apa yang saudara gunakan, berapa ukuran pipa itu dan warnanya itu pipa. Kan ada warna putih, ada warna abu-abu. Nah, jadi saudara perlu perhatikan di situ cara menggelapkan ruangan. Nah, karena ada di situ saudaraku ya, kalau di dinding itu ada elbow-nya itu kan ventilasi itu kan pipa apa 3 inci atau 4 inci. Nah, saudara pasang elbow, usahakan potongkan pipa lagi baru saudara sambung bagian dalam, bagian elbownya. Berarti itu pantulang. Namun ada masuk tetapi paling reman-reman. Beda itu kalau tidak ada sambungan terang masuk. Nah, di situ keras juga pantulan cahaya. Nah, itu langkah utama. Begitupun juga mengenai adanya di LMB. Di LMB itu keras masuk pantulang, terpantul itu pantulan cahaya dari luar masuk keras ya. Saudara adakan di situ sekat lar. Nah, saudara bendung di situ di bagian lubang terjun. Lubang terjun di situ saudara adakan sekat. Nah, mungkin akan ada juga pertanyaan biasa masuk mengenai adanya itu. Gimana guru kalau saya sudah disekat masih ada cahaya masuk, tetapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh itu pantulan masuk di dalam ruangan hanya berapa, apakah 1 meter. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk di dalam. Makanya ada ukuran-ukuran yang tertentu yang saya terahkan itu di lapangan, di video, begitupun juga mengenai adanya cara saya menjelaskan secara per detail mengenai adanya tata ruang. Nah, itu saudara perlu perhatikan itu. Ya, itu langkah yang kedua itu, gelapkan ruangan, ya. Kedua itu mengenai adanya tempatnya, ya, tempatnya pantulan masuk. Nah, karena di situ sampai ruangannya itu terang. Apabila terang saudaraku, yakin aja saudaraku, namun ada burung tinggal tetapi lambat atau begitu stagnan berjalan di tempat. Dan kalau ada kanakan jadi biasa tidak bisa betah di kanakan itu dan sulit menarik kanakan liar yang masuk di dalam, sebabnya terang di dalam. Nah, itu saudaraku ya, 2 ya, pantulan dengan perhatikan mengenai adanya itu LMB larnya dengan itu pipa ventilasi. Yang jelas ventilasi lah, bukan dari pipa saja. Biar saudara menggunakan ventilasi batu, saudara harus perlu di situ jenius yang merancang di situ gelapkan ruangan. Nah, oke. Nah, itu 2. Yang ketiga saudara perlu perhatikan mengenai adanya itu medianya air. Coba perhatikan kalau di dalam ruangan saudaraku panas hawa, usahakan saudara bisa mendeteksi bahwa ini panas, harus menggunakan mesin pengabut. Seumpamanya saudara tidak mampu, umpamanya ya, kan namanya keuangan saudaraku, saya tidak bisa juga bahwa harus. Harus. Kalau memang tidak bisa saudara belum bisa belikan mesin pengabut, mesin pengembung ya, pendingin, cukup saudara menggunakan media kolam. Ya. Umpamanya oke lah, mengatakan lagi gimana itu karena ini kekurangan dana mau bikin kolam lagi, banyak jalan saudaraku. Ya, bisa baskom. Nah, baskom lagi dibeli terlalu banyak harganya, umpamanya banyak baskom digunakan, bisa lagi lebih efisien, gunakan saja balok di situ 4 persegi. Dinding papan keliling baru saudara gunakan karpet. Ya, karpet. Bisa saudara gunakan karpet itu, beli karpet umpamanya ukuran tergantung dari ukuran gedung saudara. Beli karpet itu ada karpet ukuran 4x8. Sisa saudara itu lipat 2 kali itu karpet, baru bentuk itu karpet ke bawah gini ya. Angkat ujungnya kiri kanan. 4 persegi angkat ujungnya, saudara isi air di situ. Itu kan lebih murah lagi, tidak terlalu banyak ongkos itu. Nah, paham saudaraku, karena ada saya perlihatkan di lapangan itu. Ya, dan itu terbukti dan itu bisa menginapkan walet, bisa membetahkan walet sampai walet itu nyaman di dalam. Ya, sisa saudara di situ usahakan airnya itu saudaraku, seumpamanya masih agak panas hawa, tambahkan tanah liat.
supaya di dalam ruangan RBW itu dia bisa membendung itu hawa panas. Bisa dia kontrol. Itu adanya media air. Kalau seumpamanya itu semua kan ada mesin pengabut, mesin pengembung saudaraku ya. Ada kolam, ada baskom dan yang lain. Kalau umpamanya itu yang tadi yang langkah yang saudara gunakan itu supaya tidak terlalu banyak ongkos umpamanya. Beda kalau dana memang sudah mencukupi, agak longgar, tidak apa-apa saudara belikan mesin pengabut. Tetapi itu pun saudara, kalau saudara memasang mesin pengabut, mesin pendingin, jangan ditempatkan sembarang. Lihat juga keadaan di dalam ruangan. Umpamanya antara sirip ya, plak sirip turun ke bawah di lantai terlalu dekat, jangan saudara gunakan di situ mesin pengabut. Bisa saja saudara gunakan, tetapi arahkan itu kabutnya lari ke samping, jangan lari naik. Karena kendalanya juga ke papan sirip. Biasa cepat kalah, biasa cepat remuk itu dia punya papan. Kan ini hari-hari aktif. Itu. Begitupun juga mengenai adanya itu sarang, kalau ada jadi di situ karena itu hawa kabut itu langsung dia lembek itu sarang sampai jatuh sendiri. Itu. Jadi saudara perlu jenius. Saya sudah jelaskan mengenai itu cara-cara merancang kalau seumpamanya menggunakan mesin pengabut bagian dalam ruangan. Tetapi itu pun bagi yang gedung cor. Kalau gedung yang papang lantainya saudaraku, jangan sekali-kali menggunakan mesin pengabut bagian situ. Ya, kendalanya ke papan juga. Cukup bagian bawah. Karena saya gunakan mesin pengabut saudaraku, tidak apa-apa cor, gunakan di dalam. Begitupun juga di bawah lubang terjun. Saya di bawah poin lubang terjun. Di situ sering saya perlihatkan di video. Kan ada videonya saudaraku, saya sudah gambarkan. Saya sudah perlihatkan secara kasat mata. Jadi saudara kan bisa menggambarkan, telusuri saja videonya. Kan sudah banyak video lewat itu saudaraku, yang terlewati itu. Yang gedung-gedung yang gagal yang saya tangani. Itu. Terus yang keempat. Yang keempat saudaraku, perlu saudara memahami mengenai adanya itu di dalam ruangan RBW, saudaraku ya. Jangan terlalu diakal-akali. Jangan terlalu diakali, banyak sekat-sekat di dalam, banyak peta-peta seperti rumah kos-kos. Kan ada yang saya perlihatkan di video saudaraku, terutama ini baru-baru saya cek lagi ininya Pak Imam. Alhamdulillah, Pak Imam itu belum cukup 10 bulan. Masih di bawah 10 bulan tetapi sarang sudah menghampiri 30. Sarang jadi. Ya, baik polesan, begitupun juga sarang sudah jadi. Coba. Singkat saudaraku ya, padahal di situ tidak ada media air, tidak ada sarang imitasi, tidak ada suara panggil, tidak ada suara heksagonal, tidak ada parfum. Saya sudah perlihatkan semua di situ. Itu pun juga LMB-nya hanya satu. Lubang masuknya burung walet. Begitupun juga suara panggil hanya satu juga. Ya saudaraku ya. Ya dan ini saudara, itu yang saudara dengar itu dirinya Pak Imam, suaranya itu semua suara yang saya gunakan saudaraku beda-beda di bangunan. Namun ada yang sama tetapi hanya berbeda-beda, semua berhasil juga. Tidak ada bilang suaranya Pak Imam ini sampai dia banyak gedungnya Pak Imam karena ini suaranya. Enggak juga. Sebelah di sana juga banyak yang saya perlihatkan itu, masih banyak yang belum saya perlihatkan saudaraku, masih banyak. Beda-beda di suara. Karena memang saya betul-betul saudaraku ya, ini secara lahir ya, bukan secara batinia, bukan secara syariat, hakikat. Ini saya tidak berbicara hakikat dulu, syariatnya dulu. Makanya adanya tata ruang yang kelihatan dengan kasat mata. Kalau berbaca syariat itu saudaraku itu kan berbahasa doa lagi, istilahnya isi. Itu. Jadi lanjut itu mengenai adanya tadi itu tingkatan yang ketiga, keempat, yang kelima. Ya, yang kelima saudara perlu perhatikan di dalam ruangan RBW itu gimana cara supaya itu ruangannya aman. Tadi kan sekat-sekat. Sekarang yang mana yang saya katakan aman. Saudara perlu paham bahwa walet itu tidak ingin selalu dikacau, diganggu. Selalu dimasuki ruangannya itu. Jadi diusahakan saudaraku kalau sudah jadi gedungnya ya, usahakan itu jangan sering dimasuki.
Kalau sudah umpamanya di dalam ruangan RBW sudah dioptimalkan, diidealkan semua bagian fasilitasnya, medianya di dalam, saudara keluar, gembok pintu, aktifkan semua media suara, baik suara inap, begitu pun juga suara panggil, jangan lagi saudara masuk dulu. Karena waleti yang ingin menginap, biasa ada rasa takut, rasa panik, rasa trauma, kalau saudara selalu keluar masuk di gedung. Nah itu. Supaya ini walet cepat beradaptasi, cepat dia kuasai ini tempat. Nah, kan walet selalu mencari tempat yang tidak ada gangguan. Walet selalu mencari tempat yang gelap, ruangannya itu di dalam. Walet selalu mencari tempat yang dingin. Walet selalu mencari tempat yang sejuk. Nah, itu. Walet mencari tempat yang tidak terlalu banyak hambatannya di dalam. Kan saya sudah perlihatkan tadi yang saya bahas mengenai adanya itu gedungnya Pak Imam. Sedangkan tidak ada sekat, saudaraku, masih ada burung mati. Ada itu saya perlihatkan satu itu burungnya mati. Nah, apalagi kalau banyak sekatnya. Dan saya dapatkan gedung yang banyak sekat, saudaraku, banyak mati-mati burungnya. Karena itu kalau saudara masuk, pastikan burung di dalam kan kaget. Nah, mungkin saudara mengatakan itu kan jarang saya masuki, Bang. Iya, memang betul jarang saudara masuki. Pada waktunya masuk saudara, di situ saudara menggunakan senter, ya, cahaya senter itu kaget burung dalam. Kalau sudah mulai banyak langsung baku nabrak di situ, baku bentur-bentur itu kanakan indukan. Kalau mulai belajar terbang di situ biasa jatuh terus akhirnya mati. Apalagi kalau memang banyak kamar-kamar, tetapi kalau kurang kamar saudara itu kan pelong itu burung dalam terbang. Kalau kita masuk tidak ada hambatannya, dia terbang leluasa keliling di dalam. Apalagi kalau ruangannya sempit, baru banyak sekatnya, itu yang paling fatal itu untuk walet. Jangan saudara memikirkan saja bahwa kalau banyak kamar-kamar, banyak sekat-sekatnya, wah itu cepat berkembang biaknya. Wah, tidak begitu saudara kalau walet. Nah banyak sudah kelihatan sudah itu sekat itu gedung yang plong itu, wah justru itu yang banyak waletnya itu yang leluasa, jarang-jarang mati itu. Nah, karena di walet itu bebas. Walet suka tempat, kenapa walet selalu terbang kalau bagian luar, jarang bertengkar, dia suka itu tempat-tempat yang leluasa. Apalagi di dalam ruangan RBW, saudara, coba di dalam RBW itu, mana kalau sudah panas, mana hawanya tidak sejuk lagi, agak terang lagi gedungnya. Nah, coba, banyak sekali, mana lagi sekat-sekatnya, mana gedungnya juga agak kecil, mulai dari plak sampai ke lantai lagi, mepet lagi. Kenapa tidak stres burung kalau gitu? Nah, itu. Jadi itu selalu saya berikan saudaraku informasi, edukasi bahwa saudara itu perlu memahami mengenai adanya medianya, fasilitasnya, begitu pun juga tata ruangnya di dalam. Intinya itu saudara, selalu saya katakan, siapapun itu konsultan pasti dia mengatakan jangan dimasuki selalu di ruangannya, Bang. Kalau sudah ditangani, biarkan dulu saya kasih jangka kini. Nah itu bahasa itu bahwa jangka itu, waktu itu, karena yang kita pikirkan ini kita menarik burung yang liar, burung yang belum tinggal di dalam. Karena populasi kalau baru perdana saudaraku itu belum ada populasi di dalam, baru kita menarik. Makanya itu saudaraku ya, 1 tahun ke bawah itu kita masih menarik. Tetapi alhamdulillah mumpung ini gedung-gedung saudara kita yang saya sudah pandu ya, saya sudah pandu online secara online, sudah semua kelihatan waletnya. Belum cukup 1 tahun. Nah, itu. Jadi intinya itu saudaraku, gimana supaya saudara itu konsisten selalu, ya. Jangan selalu dipermasalahkan mengenai ya tidak bagus ininya, kan banyak itu mengenai adanya suara dipermasalahkan, mengenai adanya suara heksagonal dipermasalahkan juga, mengenai adanya parfum dipermasalahkan juga. Suara basokanya itu suara pelempar dipermasalahkan juga. Mengenai adanya suara panggil dengan suara inap itu tidak jadi masalah, kamu dipermasalahkan juga. Suara tarik lebih-lebih lagi. Sampai-sampai mengatakan mana burung bisa tinggal kalau tidak ada suara tarik. Apanya lah yang saya memperlihatkan saudaraku. Jadi kalau saudara itu masih ngoceh-ngoceh di situ, berarti saudara itu, jangankah saudara tidak percaya, berarti saudara tidak meyakini diri sendiri saudara. Ya, karena saudara sudah melihat dengan kasat mata di video, masih mengatakan mana walet bisa tinggal kalau tidak suara panggil. Buktinya ada juga di pertanyaan yang saya baca saudaraku itu.
Apa dia katakan? Wah, di situ banyak burung karena tidak ada saingan di situ. Banyak gedung di dunia Pak Iman, saudaraku, berapa gedung di situ baku dekat-dekatan. Berapa gedung di situ? Sudah tahunan di situ. Tetapi gedungnya Pak Iman, saudaraku, belum cukup 1 tahun sudah saya inapkan burung dan susah perlihatkan sarang walet berapa jadi. Sedangkan gedung yang dekat-dekatnya, saudaraku, itu ada berapa gedung itu? Lengkap medianya, lengkap semua. Saya sudah perlihatkan semua itu, saudaraku, di lapangan yang saya rehab. Tidak ada apa-apanya. Kan saudara mengatakan suara tarik. Apa ada suara tarik di situ? Justru itu yang tidak ada burungnya. Ada suara heksagonalnya. Twitternya, saudaraku, itu Audax 65. Audax yang asli di situ semua terpasang. Amplifiernya luar biasa, harga 2 juta lebih, hampir 3 juta. Please this dia pakai 2 amplifier. Tetapi kenapa burungnya tidak mau nginap? Sekatnya luar biasa, dia menggunakan karpet berwarna-warna. Oh, suara tarik. Setiap jalannya masuk ada suara tarik. Setiap jalannya masuk ada suara tarik. Kenapa tidak ada burungnya? Parfumnya masih ada, saya perlihatkan, saudaraku, yang di kaleng itu. Ada, saya coba telusuri videonya. Dan yang punya gedung, saudaraku, itu saya wawancarai dan masuk di video. Waktunya saya itu live streaming ya, tidak salah ya. Video reguler, coba telusuri. Apanya lagi saudara mau? Ya makanya. Jadi saudara itu selalu mencari celah-celahnya. Jadi tidak apa-apa. Itu ya maklumlah manusia, saudaraku ya. Itu. Jadi sisa kita bagaimana cara supaya bisa mencerna ya. Justru selalu saya katakan, ada nanti tidak disyukuri, tidak ada nanti mengeluh. Nah, di mana letak kesyukuran saudara? Makanya Allah mengatakan, apabila kau bersyukur saya akan tambahkan kau punya rezeki. Itu. Jadi saudara perlu sadar mengenai adanya bahasa di dunia perwalitan secara lahiriah, begitupun juga batinia. Ya, yang pencipta dan yang diciptakan. Itu selalu saya katakan, informasi-informasi ya, edukasi ke saudaraku gimana caranya supaya saudara itu bisa sadar. Ya. Itu baru nanti 5 bulan langsung mau meledak burungnya. Padahal ini baru pengecetan pertama loh. Belum ke depannya, belum 1 tahun ke atas. Sudah banyak, kenapa ini belum? Sabar. Saudara masih ada harapan bersabar itu. Mana saudara kita yang sudah 3 tahunan itu belum ada apa-apa. Nah, makanya selalu saya katakan sabar. Silakan saja saudara itu gimana cara supaya saudara itu konsisten aja. Jangan selalu dipikirkan itu mengenai adanya gedungnya. Bukan bahwa saya lupakan, enggak. Anggaplah bahwa itu sudah aktif, itu biarkan aja beraktivitas. Yang penting saudara memantau di situ di bagian luar, apakah sore atau siang-siang. Itu jangan terhambat gara-gara ini gedungnya sampai saudara itu malas pergi kerja. Nah, itu walet saudara, bukan sesaat, bukan jangka pendek itu. Jangka panjang itu walet. Kalau itu yang selalu kita pikirkan, saudaraku, tidak ada pekerjaan jadi. Ya, jadi belajarlah bahwa ini gedung sudah aktif, ya biarlah dia aktif beraktivitas nanti dia di gedung ini. Nah, saudara juga beraktivitas di pekerjaan sehari-hari. Ya, ada saatnya saudara itu bisa mengecat di dalam, memeriksa bagian dalam. Nah, makanya kalau saya memandu saudaraku, selalu saya berikan info ya, inspirasi bahwa tenang aja hadapi walet. Bukan sesaat itu kalau walet kita hadapi. Harus butuh kesabaran, butuh perjuangan, tawakal, doa, begitupun juga mengenai adanya bahasa cobaan. Nah, walet. Tetapi kalau berhasil saudaraku, tertutupi semua nanti itu. Kalau sudah berhasil, apa yang diinginkan, mudah-mudahan saudara itu bisa melihat apa keinginan saudara, mudah-mudahan diwujudkan impian saudara. Nah, makanya selalu saya memberikan inspirasi saudaraku demi kebaikan saudaraku di lapangan ya. Yang mau diberikan, yang tidak mau diberikan, yang bahasa haters ya silakan, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa ya. Nah, itu santai saja. Penjelajah 75 itu selalu menginspirasikan gimana cara supaya saudara itu bisa memahami di dunia perwalitan secara alami. Coba saudaraku. Nah, itu. Jadi saya syukuri saudaraku, karena saudara beberapa saya pengecatan ini gedung-gedung belum ada yang mengecewakan. Belum ada yang tetap begitu. Karena ada biasa gedung saudaraku itu masuk itu tidak ada, belum ada burungnya biar satu. Ada lagi tuh baris 1, 2 yang tinggal. Tetapi alhamdulillah. Nah, belum lama saudaraku, belum cukup 1 tahun. Ya, intinya itu konsisten aja ya, profesional menghadapi walet, pahami walet, mengerti dan
ikuti saya konten tutorial penjelajah 75. Itu langkah-langkah tadi yang saya katakan itu cukup, itu bagian lahirianya ya. Bagian syariatnya ya, syariat tarik hakikat ya, insyaallah guru tetap berdoa untuk saudaraku ya. Tidak mengenal waktu siang malam. Selalu saya mengatakan mudah-mudahan fansku ya yang di luar lapangan, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet di lapangan, mudahan semua sukses. Apa yang diinginkan mudahan diwujudkan impiannya, doanya dikabulkan doanya ya. Namun ada cobaan dikasih, harus mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Karena semua itu adalah ujian juga. Makanya selalu saya katakan, saudaraku, kalau saudara tidak mau diuji jangan hidup. Karena kita, saudaraku, itu semenjak kita itu lepas dari rahim ibu ya, kandungan ibu, lepas itu sudah ada mulai ujian di situ. Ya, intinya ya. Jadi kita itu bersabar mensyukuri apa yang diberikan. Ujian pun juga begitu, saudaraku, kita memahami itu bahasa ujian. Ujian itu kan sebutan ya, ucapan, tetapi isi dari ujian itu, saudaraku, berat kita hadapi. Jangankan ya, saudaraku ya, gagal itu diuji, berhasil pun juga diuji. Tergantung dari pemahaman saudaraku di luar lapangan. Itulah inspirasi edukator yang saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Dan mudah-mudahan saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan. Dan mengenai adanya itu yang sudah berhasil dan sudah kelihatan, saya sudah buktikan saudaraku bahwa itu walet, itulah penjelajah 75 bermain secara alami. Makanya selalu saya katakan, saya bongkar saudaraku itu kalau di dunia perwaletan. Karena saya sudah memahami mengenai adanya di dunia perwaletan di luar sana. Ya, makanya selalu saya katakan di dunia perwaletan saudaraku itu keras. Pahamlah saudaraku bahasa itu. Ya, mudah-mudahan bisa saudara memahami. Terima kasih banyak saudaraku. Inilah inspirasi saya katakan, mudah-mudahan kedepannya lebih baik daripada yang sekarang. Itu yang kita inginkan. Ya, adalah kesuksesan, keberhasilan diwujudkan, adalah koloninya walet dan hasil sarang walet. Mohon maaf lagi saudaraku, kata-kata yang terselip salah, adanya kesempurnaan itu saudaraku, letak kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku di lapangan tanpa terkecuali tidak mengenal agama apapun itu, begitupun juga suku mulai Indonesia sampai mancanegara di luar negeri, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan semua tanpa terkecuali dan dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.